Jadi Anda melihat ya pansus ini kepentingan. semacam ajang untuk penghakiman. Iya, nggak bagus itu untuk umat Islam, untuk pemerintah Indonesia di mata dunia juga. Ayo mau milih yang mana? Kritis silahkan. Karena itu memang kewenangan undang-undang, tetapi semuanya terus dibungkus dalam semangat penuh kebijaksanaan. Jangan sampai dengan dilandasi semangat penghakiman. Ya, memang kadang-kadang penonton itu lebih pintar daripada pemain bola. Ya. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta, jumpa kembali bersama saya Swiryo dalam program podcast Radio El Sinta. Tamu kita kali ini Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Pak Arief Fakhrudin. Ya, kita akan berbincang seputar pengalaman Pak Arief yang pernah menjadi Amirul Hajj tahun 2022. Mengapa saya undang Pak Arief sebagai narasumber? Karena ingin melihat compare pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 ketika itu pasca Covid ya, dan 2023 serta 2024 yang baru saja kita lalui bersama. Dan saya langsung sapa Pak Arief Fakhrudin. Halo Pak Arief, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Firyo, sehat? Alhamdulillah. Pak Arief tadi agak susah masuk sini Pak Arief ya? Gampang ya? Gampang. Kalau kelewatan agak muternya jauh soalnya. Enggak gampang. Oke, Pak Arief Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Pak Arief ya? Iya. Bidang apa Pak Arief? Karena setahu saya banyak juga ya di sana ada beberapa ini. Iya, jadi MUI itu ada 30 bidang untuk periode ini ya. Ada 30 bidang. Nah, saya tuh alhamdulillah dikasih amanah tuh sampai 11 bidang. 11 bidang? Iya. Doakan moga-moga bagi-bagi enggak bagi-bagi yang lain gitu. Sudah, saya sudah, bagian ya? asobah itu. Yang lain sudah. Terus akhirnya ya udah yang lainnya kasih Pak Arief. Wah. Jadi 11 bidang Pak Arief nangani 11 Iya. bidang. Apa saja itu Pak Arief? Pertama bidang ukhuwah dan dakwah ya. Ini ya kayak bidang keagamaan langsung. Misalnya ada bidang dakwah, komisi ukhuwah. Kemudian komisi pusat dakwah akhlak bangsa itu milenial. Jadi pembinaan para dai itu di situ Mas. Iya. Kemudian ada lembaga dakwah khusus di situ. Nah, yang berurusan dengan isu-isu kesehatan, lingkungan juga ada. Di situ ada lembaga kesehatan, jadi para dokter-dokter. Ketuanya itu malah ketua ID itu. Oh, ketua ID. Di situ ketua lembaganya, lembaga kesehatan. Terus ada lembaga pemuliaan lingkungan hidup juga di situ. Kemudian juga ada Ganas Anar. Nah, ini yang namanya anti narkoba ini biasanya. Wah. Ada di situ juga. Terus yang satunya lagi itu penanggulangan bencana. Nah, yang satu lagi yang spesial yang saya excited seneng berkhidmah di situ tuh ya diminta untuk Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan. Di situ ketua Pertimbangan MUI. MUI. Di situ ketuanya kan Bapak Wapres. Iya, betul. Jadi saya senang itu. Senang di situ. Saya bisa menyerap ilmu, bisa bertemu dengan pimpinan ormas tingkat pusat se-Indonesia. Karena mesti dibawa sama Pak Wapres gitu ya. Sebagai pertimbangannya apa? Iya. Biasanya apa sih kalau yang menjadi kajian di MUI sehingga perlu pertimbangan? Dewan Pertimbangan itu memberikan pertimbangan-pertimbangan ataupun mengupas problematika kontemporer di masyarakat, lalu kemudian dibahas solusinya apa, kemudian diberikan kepada Dewan Pimpinan. Jadi bedanya itu kalau Dewan Pertimbangan itu sifatnya masukannya untuk internal. Iya. Nah, tapi kalau kemudian ekspos ke luar itu baru di Dewan Pimpinan. Dewan Pimpinan. Itu. Jadi background Pak Arief apa sampai masuk ke Majelis Ulama Indonesia? Dosenkah atau apa? Saya kebetulan diamanahi pondok pesantren tua di daerah Klender, Jatinegara. Itu pesantrennya namanya Al-Watoniyah. Didirikan oleh Kiai Haji Hasbiullah tahun 1935. Widih. Jadi saya ini udah generasi ketiga ini. Oh, Pak Arief generasi ketiga. Iya, cucu. Nah, itu tahun 35, belum merdeka itu. Belum. Namanya sudah Al-Watoniyah. Al-Watoniyah ya. Cinta tanah air. Coba ulama kita itu kan kalau Belanda dengar kupingnya merah. Kok masih berani ada yang belum merdeka, belum ada kok udah buat cinta tanah air. Itulah ulama-ulama kita itu zaman setelah berdirinya NU, Muhammadiyah kan memang revival of Islam itu situ. Betul. Kalau di Jawa Timur, kalau putra-putra kiai, cucu-cucu kiai, itu kan dipanggil Gus. Kalau di Jakarta panggilnya abang atau apa? Atau Gus juga jangan-jangan. Kalau kadang-kadang ada yang berseloroh itu saya
Karena saya ya apa ya, kita ini kan Nahdiyin itu ya, ibadahnya, amaliyahnya itu kalau manggil apa ya, ya ustadz muda atau apa di Jakarta, karena dulu saya pesantren di Jawa ya, ya saya panggil Gus itu. Dia nggak ada Gus di Jakarta ini. Itu padahal orang Betawi ya, orang Jakarta ya, saya anggap dia ustadz, nggak mau dipanggil Gus. Ya terus panggilnya apa ya, apalah abang atau ustadz juga boleh gitu. Wah gitu amat saya pikir, sama lah, yang penting Gus itu kan artinya penghormatan ya untuk betul. putranya ulama, putra kiai. Kalau di Jakarta kan namanya kan mualim ya, kiainya itu namanya mualim, guru gitu. Betul. Kalau di Sunda kan ajengan, kalau di Jawa itu, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh kiai. Tapi juga kalau anak-anaknya kiai emang ragamnya banyak. Waktu saya pesantren di Demak itu bukan Gus, kakak ya. Kak, misalnya Mas Wiryo nih putranya kiai, manggilnya Kak. Itu Gus sama Gus, itu. ya. Iya, Dunia betul. pesantren gitu. Ya, itu sekilas profil dari Pak Arif Farudin, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Nah, Pak Arif, tahun 2022, Pak Arif sempat menjadi Amirul Hajj ya, ketika itu pasca COVID ya. Lebih tepatnya anggota Amirul Hajj ya. 2022. Suasananya bagaimana ketika itu, Pak Arif? Ya, alhamdulillah pertama waktu itu memang musim haji pertama di era Presiden Jokowi yang periode kedua, ya kan. Jadi tahun 2019, 2020 ya, 2021 itu kan nggak ada. Nah itu karena masih ada pandemi COVID. Iya. Ya, jadi memang suasana bayang-bayang bayang-bayang pandemi itu masih ada. Kita itu juga masih pakai masker itu kan, itu masih kita. Ya disitulah kemudian suasana psikologis ya masih ada rasa COVID itu masih ada. Jadi gimana sih rasanya kalau kita waktu itu mendengar masih di COVID itu kan, waduh, rasanya kan kurang plong gitu ya. Nah tapi alhamdulillah ya di lapangannya ya kita tahu bahwa jamaah haji saat itu Indonesia tuh hanya 50% ya, 50% ya sekitar 100 ribuan lah jamaah. Ya, maka tentu ini berbeda dengan jumlah yang normal atau suasana normal. Nah, maka dari itu menurut saya ini juga cukup menarik ya, satu sisi lebih khusyuk ya, khusyuk, mungkin tidak terlalu crowded gitu kan. Dan yang lebih mengesankan lagi saat itu ternyata puncak hajinya tuh Haji Akbar. Karena tepat pada hari Jumat itu, jadi sudah haji pertama. Wukufnya pas hari Jumat. Iya, musim haji pertama ya, kemudian setelah pandemi ya, kemudian jumlahnya jamaah hajinya tidak 100% dan plus dapat Haji Akbar. Itu. Barokallah itu. Dan ada yang satu pengalaman lagi, saya senang itu, ya nggak tahu ini, saya anggap ini berkah lah bagi saya. Jadi kami itu berangkat ke Arafah menjelang fajar ya, karena kan jangan mepet-mepet, nanti kan pasti macet itu. Sementara kita harus sholat subuh, udah pengen di Arafah sholat subuh. Nah ya saya nggak dikasih info kebagian tugas enggak, karena itu yang saya lihat itu Masya Allah, masyayikh, kiai-kiai besar, ulama-ulama besar itu sudah hadir semua, pimpinan pondok-pondok pesantren mungkin di Indonesia itu kan ya pasti banyak yang berangkat juga ya. Tapi saya lihat ada beberapa ulama lah yang saya hormati, saya takzimi. Nah, terus di tenda jamaah haji itu yang rombongan Amirul Hajj itu juga udah penuh di Arafah itu. Iya. Ya sudah, karena udah penuh, saya akhirnya nyari posisi sholat di luar tenda. Di luar tenda. Saya lihat saat itu tuh sampai Pak Dirjen kita itu juga nggak kebagian di dalam itu. Begitu tawaduknya beliau, penting jamaah di dalam lah untuk pejabat Kementerian Agama, pelayan udahlah di luar gitu. Saya udah gelar sajadah. Setelah azan saya baru dapat tempat, nyari gitu, dipanggil jamaah sekalian,
sholat subuh berjamaah di Arafah ini akan diimami oleh Bapak Arif Farudin. Waduh, itu kan saya tuh antara percaya nggak percaya. Mau saya ambil kok kayaknya nggak pantas. Saya ini kan banyak yang lebih senior, banyak yang lebih kiai banyak gitu ya. kiai, banyak alim. Gimana nih nggak ada kok. Tapi satu sisi ini Arafah. Hadhihi Arafah, ini tanah Arafah, waktu menjelang Arafah kan. Kalau nggak kalau berkah ini sudahlah. saya ya sudahlah, saya langsung jadi imam. Jadi itu pengalaman yang saya lumayan bahagia, seneng, sangat bahagia malah. Betul-betul sesuatu yang wah, gak nyangka ya. Iya, ribuan jamaah begitu. Ya sudah, hanya moga-moga itu menjadi hikmah, ya barokah yang bermanfaat bagi saya pribadi lah. Betul. Ya, Pak Arif, dalam kondisi yang ideal, banyak orang mengatakan ideal karena nggak terlalu banyak. Itu jumlah jamaah kita setengahnya ya? Iya, setengahnya. Sekitar 100 ribuan ya. Sekitar 100 ribuan, setengahnya lah. Artinya kondisinya cukup ideal sebetulnya ya. Kondisi di Minanya bagaimana, Pak? Nah, kalau di Minanya juga masih sangat kondusif saya lihat ya, karena memang waktu Armusna itu ya kan, dari Arafah kemudian kita ke Musdalifah. Sama saat itu juga saya melihat waktu itu di Musdalifah juga sudah ada mulai proses, ada pembangunan fisik gitu. Jadi kalau tahun 2024 ini kemarin diantisipasi dengan skema murur, ya kita memaklumi karena memang di sana itu lahannya terbatas. Ya namanya Armusna ya segitu-gitu aja kan. Tetapi jamaahnya kan bisa jadi tiap musim haji itu kan pasti bertambah terus. Tapi alhamdulillah kita lihat di Mina saat itu ya, itu saya melihat kondusif kok. Kondusif, saya lihat, saya jalan juga. Namanya sebagai misi haji itu kan memastikan gimana kondisi jamaah kita kan. Saya melihat di maktab berapa, di tenda berapa, jamaah pada khusyuk, ada yang baca Quran, ada yang zikir. Ya, waktunya mereka bersilaturahim bersama sesama jamaah. Tidak ada yang hal-hal yang membuat pelaksanaan haji kita itu ya agak bermasalah tuh nggak ada. Saya melihat itu tahun 2022 begitu. Ya, karena relatif jamaahnya nggak terlalu banyak pada saat normal ya. Sebelum dan setelah COVID ya. Jadi permasalahannya sebetulnya karena jumlah jamaah yang banyak banget, itu yang kerap menimbulkan problem pada saat fase Armusna itu ya, Pak Arif ya. Arafah, Musdalifah, Mina itu ya. Jadi memang sesungguhnya kan pelaksanaan ataupun penyelenggaraan ibadah haji itu kan prosesnya kan ada fase-fasenya, ya kan, ada mulai dari fase pendaftaran, kemudian pemberangkatan, kemudian penyelenggaraan, dan ya terakhir pemulangan. Itu kan menjadi satu siklus yang terintegrasi gitu. Nah, adapun kalau masalah jumlah jamaah itu kan memang ini ya, Bang ya, itu hak prerogatifnya kan ada di Khodimul Haromen sana. Yang bagi porsi kuota itu kan di sana. Nah, sementara kalau ditanya nih masyarakat kita mau pergi haji nggak, pasti mau gitu loh. Jadi andaikan muslim kita ini sekarang jumlahnya ada berapa, 200 muslimnya ya, 200 jutaan lebih itu, kalau ditanya mau berangkat haji pasti mau. Nah, tentunya kan itu pasti ada keterbatasan. Belum lagi pemerintah Saudi, kerajaan Saudi juga harus melihat dan mempertimbangkan jamaah dari negara yang lain. Nah, maka dari itu ini harus disesuaikan. Ya, jadi dibaginya dapatnya berapa, ya sudah, kemudian kita harus menyesuaikan lah dengan porsi yang sudah ditetapkan dari pemerintah kerajaan Saudi. Jadi ini yang dimaksud dengan skema ini tidak bisa independen. Masalah jumlah, masalah kuota itu kan tergantung dari Saudi gitu. Jadi karena semuanya dari Saudi, ya mau nggak mau ya yang ada kita manfaatkan kan begitu ya. Iya. Nah, terkadang ada juga tuh yang akhirnya kuotanya nggak kepake gitu ya. Itu kan ada juga. Nah, kemudian belakangan muncul malah
kuotanya menjadi masalah kan begitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana Pak Arief, karena kondisi Pak Arief tadi sudah menyebutkan sebetulnya di Mina itu kan areanya sangat terbatas gitu ya. Dibandingkan dengan jumlah jamaah bukan hanya dari Indonesia, dari negara-negara lain sekiranya ada sekitar 2 jutaan lah ya kira-kira jamaah dari seluruh dunia ya yang ada di sana. Jadi kita bisa membayangkan tuh seperti apa kreditnya gitu ya. Iya, Buya Anwar Abbas sendiri wakil ketua umum MUI juga mengatakan, aduh kalau andai saya ini jadi Menteri Agama, saya nyerah itu. Berseloroh begitu. Artinya itu menggambarkan memang butuh pengelolaan haji terutama di aspek jamaah ini, pengaturan jamaah itu memang membutuhkan taktis ya, sikap yang taktis, yang progresif dan juga yang saya pikir ya itulah yang cermat itu dan berani. Iya. Situ. Iya, karena melihat secara langsung ya. Ini sekali karena melihat secara langsung bagaimana penyelenggaraan di sana, bagaimana pelayanan yang diberikan petugas. Nah kan yang berkembang kan banyak jemaah yang nggak dapat tenda dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kan bergantian ya kalau kondisinya kan begitu. Ya namanya melayani jamaah yang sebegitu besarnya ya suruh sempurna 100% itu ya pasti ada lah kurang-kurangnya dikit kan. Tinggal mana yang substantif, mana yang itu ya dianggap sebagai hal-hal yang bisa dijadikan evaluasi tahunan lah. Itu kan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Malah kesan saya waktu 2022 itu luar biasa itu Gusmen itu Menteri Agama. Kenapa luar biasa? Pertama itu ada jamaah haji dapat kasur. Oh. Dulu 2017 belum kan, itu sudah ada kasur yang di tenda ya. Yang tenda Seingat saya dapat informasi ini pertama nih inovasi dengan seukuran jamaah lah, kalau mungkin berapa senti lah gitulah. Seukuran itu cukup, ada bantalnya. Itu kan itu sudah luar biasa. Terus kemudian ini konsumsinya itu kalau yang sebelum 2022 setahu saya tuh hanya 2 kali atau apa, ini sudah 3 kali. Iya betul. Nah itu kan baru pertama itu kan setelah COVID sudah ada inovasi seperti itu kan luar biasa itu. Maka saya sangat mengapresiasi saat itu ya, dan saya melihat dari tahun ke tahun 2023 itu pasti nggak mungkin dikurangi. Artinya prestasi itu nggak mungkin kemudian berkurang. Pasti jatah makan juga pasti nggak akan berkurang gitu ya. Pasti akan mana yang kurang lagi disempurnakan. Begitu memang harusnya prosesnya itu yang sudah baik dipertahankan, yang kurang tuh dibuat lebih baik lagi, yang baik ditingkatkan, kan begitu. Jadi saya melihatnya ataupun bertanya pada teman-teman yang berangkat haji baik di 2023 atau 2024 yang lalu, ya begitu yang saya lihat itu loh. Makanya termasuk yang saya rekomendasikan sendiri pada waktu 2022 itu adalah ini petugas haji perempuan. Itu karena memang saat saya jadi naib Amirul Had itu jadi anggota Amirul Had itu memang semuanya tuh Amirul Hadnya ataupun anggotanya laki-laki semua. Nah makanya padahal jamaah haji Indonesia tuh menurut data tuh kebanyakan perempuan. Nah kalau kemudian jamaah haji perempuan ini ada problem fikih misalnya, pengen konsultasi, tapi kok petugas haji yang perempuan kok minim, banyaknya yang laki-laki kan agak sungkan. Maka kemudian kita rekomendasikan pada Menteri Agama 2023 ataupun 2024 kalau bisa petugas haji perempuan ditambah. Dan itu sudah terjadi. Ada anggota Amirul Had dari perempuan kan. Ada. Itu contoh bagaimana Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji itu memang mendengar dan kemudian memperbaiki tadi yang kurang diperbaiki, yang baik lebih ditingkatkan lagi. Jadi evaluasi yang dilakukan itu betul-betul dilaksanakan pada periode berikutnya, keberangkatan haji tahun berikutnya. Iya. Dan yang bikin saya sangat apresiasi lagi itu persiapan penyelenggaraan haji tahun depan itu nggak nunggu lama setelah
musim haji berikutnya udah selesai, langsung rapat lagi. Jadi nggak nunggu 4 bulan sebelum musim haji, enggak. Lamaan itu langsung gercepnya begitu saya lihat, taktis sekali ini, bagus. Jadi begitu selesai fase pemulungan akhir selesai, iya, seminggu kemudian udah langsung rapat persiapan evaluasi sekalian begitu, itu kan bagus. Jadi nggak apa ya orang bilang tuh nggak terlalu tergopoh-gopoh mendekati musim haji baru persiapan, enggak, itu semakin persiapan begitu makin bagus. Barangkali itu yang membuat negara-negara lain juga belajar gimana secara pengelolaan. Karena negara lain itu kan jumlah jamaahnya kan nggak sebesar Indonesia gitu ya. Tapi Indonesia diakui juga oleh Saudi kan. Pertama jamaahnya juga paling tertib, jamaahnya paling nurut gitu ya. Saya tidak tahu apakah warga Saudi yang punya toko itu apakah juga hafal dengan presiden dari negara-negara lain atau mungkin malah capres dari negara-negara lain, hafal apa enggak? Ya dihafal begitu jualan Joko Widodo gitu ya. Ingin menunjukkan Jokowi boleh, ini boleh. Itu saya nggak tahu yang lain apa hafal nggak pimpinan negara yang lain, saya belum dengar. Iya. Jadi sangat familiar betul ya. Iya, itu artinya kan citra Indonesia kan bagus gitu loh. Citranya udah bagus. Citranya bukan citra karena suka belanjanya gitu ya. Loh kan malah itu jadi devisa juga kan doanya haji kan wa tijaratan lan taburo, selain apa wadamban maghfuro, selain dosa yang diampuni, selain dosa yang diampuni, wa sa'yan masykuro, sa'i yang disyukuri, kemudian wa tijaratan lan tabur, perdagangan yang beruntung gitu kan. Gitu ya. Memang udah include itu, jamaah haji itu pasti Indonesia dapat berkahnya, warga Saudi juga dapat manfaatnya juga ya. Luar biasa. Oke. Nah, Pak Arief, sekarang kan pasca penyelenggaraan haji Komisi 8 DPR menginisiasi lahirnya Pansus Haji. Nah, ini dilakukan untuk menelusuri dugaan terjadinya sejumlah penyelewengan. Di antaranya buruknya akomodasi, transportasi serta jual beli visa dan kuota. Kayak gitulah katanya. Nah, menurut Pak Arief gimana? Ya, kalau itu memang ada kewenangannya di dalam DPR, ya itu hal-hal yang sah-sah saja, legal, karena fungsi DPR kan salah satunya memang pengawasan, ya kan? Betul. Itu boleh-boleh saja, silahkan. Yang kita harapkan itu harus fair, kemudian proporsional. Fairnya gimana? Maksudnya apakah musim-musim sebelumnya juga disikapi dengan hal yang sama? Nah, itu pertanyaan juga teman-teman DPR. Jadi jangan tebang waktu. Maksudnya kalau ada tebang pilih juga jangan tebang musim. Maksud saya artinya itu yang disebut dengan fair ya, fairnya perlu, misalnya pada musim-musim haji sebelumnya mungkin ada peristiwa-peristiwa yang seharusnya itu juga disikapi, diawasi selevel saat Pansus ini itu. Kenapa enggak? Itu kan juga perlu masyarakat juga perlu tahu itu kan. Kemudian yang adil, yang proporsionalnya itu maksudnya harus dipertimbangkan juga tantangan-tantangan yang dihadapi itu, karena misi haji itu kan sesungguhnya ya kalau kita lihat di sana ada proses migrasi besar-besaran jamaah kita di Indonesia ke luar negeri, ya itu kan berarti kan ada urusannya juga dengan kementerian yang mengurusi luar negeri. Kemudian ada transportasi, itu kan berarti ada hubungannya juga dengan pemerintah, Kementerian Perhubungan, ada kesehatan juga. Saya termasuk yang itu, Bang, rapat dengan teman-teman di Kemenak dan PBNU dan semua ormas Islam diundang. Musim ini itu ada yang special request. Apa itu? Yaitu istitoah sihatiyah, jasadiyah. Jadi kalau haji itu disebutkan manistato'a ilaihi sabila. Jadi haji itu bagi orang yang memiliki istitoah. Itu kan dulu istitoah itu diartikan hanya mampu bayar saja. Kan. Akhirnya udah, yang penting bibihnya lunas, dapat berangkat. Nah, tapi ternyata di sana memang banyak sekali yang tingkat
tingkat kewafatannya juga tinggi. Seperti 2023 kemarin. 2023 itu 2023 juga. Hampir 800 itu. Wah, nanti bisa dicek lagi datanya ya. Itu jadi pertimbangan juga. Wah, masa hanya memprioritaskan istitoah maliyah saja, hanya memprioritaskan kemampuan finansial, tapi kemampuan kesehatannya gimana? Gitu. Ada anekdot nih lucu. Saat saya berangkat itu ada pertanyaan begini. Ini ketika kita evaluasi dari jamaah haji yang wafat itu ternyata lebih banyak dari kaum haji laki-laki, gitu kan? Ini menandakan, ini bukti bahwa kaum perempuan tuh jangan dianggap remeh, jangan dianggap lemah, mereka lebih kuat. Buktinya apa? Nah, itu yang jamaah haji yang wafat banyak laki-laki gitu. Nah, giliran itu kan suara dari perempuan kan. Nah, mungkin yang laki-laki juga kalau mau tahu itu kenapa kok bisa jamaah haji laki-laki kok banyak meninggal dibanding perempuan. Ayo perempuan, apa? Tahu nggak masalahnya? Iya, ya karena laki-laki diomelin terus sama istri. Jadi nggak kuat. itu anekdot aja cerita gitu ya. Tapi ya itu balik lagi bahwa kemudian Kementerian Agama ini mengambil hikmah bahwa ini penting, ini jangan hanya istitoah maliyah saja, tapi kesehatannya juga. Wong mereka jamaah haji ini pergi haji untuk pulang. Untuk pulang itu kan nanti akan menyebarkan kebaikan-kebaikan, mengubah perilaku-perilaku masyarakat. Kan harapannya begitulah. Kalau nggak pulang kan nggak ada efeknya. Nah, akhirnya rapat dengan Kementerian Kesehatan. Ayo, siapa yang kita berinisiasi bersama-sama dong. Kita jadikan syarat istitoah sihatiyah ini menjadi syarat juga untuk pergi haji. Jangan hanya syarat sehat syarat kemampuan uang saja. Kemampuan, iya betul. Saya lihat ya begitulah. Ayo, siapa yang jadi leading sektornya gitu. Iya. Nah, maka dari itu kan kita lihat bahwa masalah-masalah itu sekali lagi kembali lagi itu dependen artinya tergantung juga dengan kebijakan-kebijakan yang dari pemerintah Saudi Arabia juga itu loh. Jadi nggak bisa hanya Kementerian Agama sendiri. Tadi lintas kementerian juga harusnya teman-teman DPR juga harus, menurut saya ya, harus proporsional, fair. Itu loh, kan seolah-olah nih kami melihat nih mentionnya itu kok hanya semuanya ke sana semua gitu ya. Ini kenapa itu kan? Jadi masyarakat ada yang bertanya atau karena juga. Jadi leading sektornya saja sebagai leading sektor atau apa itu, tapi kan yang proporsionalnya juga, harus semuanya. Iya, proporsional, fairnya juga harus dapat. Gitu. Kalau memang kalau nggak seperti itu, Anda melihat terlalu politis atau apa? Atau ya, akhirnya kelihatan sasarannya? Ya, dengan segala hormat saya melihat kami sebagai masyarakat ya teman-teman melihat kok jadi begini. Orang penyelenggaraan ibadah haji itu kan harusnya kan memang harus ada keseimbangan antara apresiasi kemudian dengan kritiknya. Kan orang dalam Islam kan diajarkan bahwa kalau kita ini memberikan nasihat kan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya kan tidak langsung kemudian terkesan memberangus secara tindakan politis, walaupun memang di DPR itu lembaga politik. Tapi kan ada fatsun ya yang bisa diperhatikan tanpa harus kemudian tercipta pemikiran atau image di masyarakat kok yang ngurusi agama kemudian seperti begitu jadinya, nanti jadi presiden yang kurang bagus. Jadi presiden yang kurang bagus artinya masyarakat kita ini masih butuh peningkatan pelayanan haji dari tahun ke tahun yang lebih bagus. Jadi jangan kemudian dibuat ragu dalam hal membuat kebijakan, apalagi kalau kebijakan yang dipermasalahkan itu menurut undang-undang itu sesungguhnya masih ranahnya Kementerian Agama. Itu kan begitu. Kalau itu masih di ranahnya Kementerian Agama, kenapa sampai harus diberikan respon politik yang sedemikian menjadi. Jadi idealnya kalau memang ada yang perlu diklarifikasi, panggil saja gitu ya. Dipanggil saja, jadi tanpa kegaduhan, tanpa apa gitu, karena banyak kepentingan yang menunggangi itu maksudnya. Kalau kita bangsa Indonesia itu kan sudah jelas prinsipnya. Pancasila kita menyebutkan ya bermusyawarah. Di agama Islam juga
wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kalau ada permasalahan-permasalahan, wa amruhum syura bainahum, dimusyawarahkan. Lah ini kan dari mulai rencana penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun itu pasti kan ada rapat bersama. Sudah bermusyawarah itu. Sejak Di awal perencanaan tuh ya. musyawarah. Bahkan teman-teman di wakil kita di DPR itu kan juga menjadi Tim pengawas tim juga. pengawas juga, tim pengawas haji juga sama di sana. yang nggak tahu di sana mungkin pulangnya lebih cepat apa enggak. Harusnya kalau jadi pengawas itu ya dari awal sampai akhir tuh berangkat paling awal, pulang paling akhir kan begitu. Jadi namanya lebih objektif ngawasi, dalam lebih komprehensif juga gitu kan. Ya itu juga mungkin perlu dilihat juga efektivitas tugas-tugas pengawasan itu. Kemudian kalau perlu belusukan lah itu kan, belusukan kemana-mana itu. Jadi tidak di satu spot-spot saja gitu kan. Nah secara komprehensif ke sana gitu. Jadi kami melihat kalau hal begini terus terulang selama itu masih ada di dalam ranah kewenangannya pemerintah ya diselesaikanlah dengan mekanisme yang tidak hanya benar tapi baik itu loh. Jadi bijak, kalau pengawasan dilakukan sejak pertama sampai terakhir, melihat secara real kondisi di lapangan gitu ya, itu akan sangat membantu dalam perbaikan penyelayanan berikutnya. Iya harusnya begitu. Makanya kan kenapa baru tahun ini gitu kan hal seperti ini dipansuskan, kemudian apalagi menjelang akhir pemerintahan dan memang kebetulan setelah pilpres ya kan. Kita kan berharap pilpres itu sudah lah, yang sudah ya sudah. Kita sudah punya pemimpin yang hasil pemilihan kita bersama. Ya kami berharap sih jangan membuat polemik yang merugikan nama baik Indonesia dan merugikan masyarakat khususnya umat Islam gitu loh. Anda sangat yakin bahwa kalau polemik ini nggak selesai maka akan merugikan kita di mata internasional? Iya kan Indonesia masalah haji gitu ya. Aduh gimana coba di situ ada tim wasnya dari DPR juga ada, kemudian keterlibatan kementerian yang lain juga ada di situ. Jadi yang kurang bagus nanti tidak hanya Kementerian Agama tapi bangsa Indonesia itu sendiri. Itu saya khawatir kan sudah dapat apresiasi dari mana-mana. Betul. Gitu. Oke. Nah, tingkat kepuasan jamaah kan disebut trennya mengalami kenaikan positif lah. Positif ya. Nah, dalam penyelenggaraan haji dibandingkan tahun 2023. Tadi salah satu indikasinya 2023 banyak jemaah yang wafat. Kemudian ada persoalan juga pada fase Armusna. Soal transportasi waktu itu ya. Karena macet di mana-mana akhirnya penjemputan dan sebagainya terlambat. Banyak terlantar gitu. Nah, relatif tahun ini dengan kebijakan murur ini bisa diatasi tuh yang solusi-solusi tadi. Nah, sehingga indikasi berikutnya mengurangi tingkat kematian juga karena banyak jemaah yang risti, gitu ya. Betul. Nah, tapi berbeda dengan penilaian DPR nih, gitu. Jadi bagaimana umat harus menyikapi hal ini? Karena benar yang Anda sampaikan tadi, Pak Arif, jangan sampai juga umat jadi bingung nih, justru merugikan kita. Ya kalau kami melihat ya itu dalam Islam itu kan dalam merespon sesuatu itu harus ada sikap namanya tawazun. Tawazun itu artinya keseimbangan. Jadi proporsional. Yang dilihat jangan hanya yang spot-spot yang negatif saja, tapi juga ini harus kita korelasikan dengan apa yang sudah dilakukan oleh penyelenggara. Dalam hal ini Kementerian Agama tuh untuk mengatasi itu tuh apa saja. Ini kan harus dilihat juga fair. Itu loh. Jadi kebijakan-kebijakan yang mengantisipasi itu apakah sudah dilakukan belum? Nah, kalaupun ada yang masih kurang, ya boleh-boleh saja itu kita jadikan, kan memang regulasi kita memperbolehkan untuk dari setiap selesai penyelenggaraan ibadah haji kita evaluasi. Bahkan tuh ada ada semacam riset, ada tabel-tabelnya itu. Itu betul. Ada itu saya lupa nama datanya apa. Nah, itu kemudian dijadikan acuan untuk penyelenggaraan ibadah haji berikutnya lebih baik. Artinya gini, kalau itu masih dalam porsi yang itu memang kewenangan dari segala pihak lah
di sini DPR ataupun mungkin teman-teman lembaga pengawas ataupun dari masyarakat bebas itu silahkan ya. Tapi ya jangan lupa bahwa kita juga harus bisa melihat skup ataupun aspek apresiatifnya apa saja yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi hal itu. Kalaupun ada keterbatasan, saya katakan tadi bahwa Kementerian Agama itu kan atau Indonesia di sana kan tamu kecenderungan mohon maaf ya, saya dapat informasi memang kecenderungan dari sohibul wilayah ataupun yang punya wilayah penyelenggaraan ibadah haji itu kan memang ada di sana ada penyediaan konsumsi ya catering. Kemudian transportasinya, transportasi, penginapannya itu kan di sana semua. Nah, kita ini kan berkoordinasi ya, dari pemerintah ini berkoordinasi dengan pemerintah kerajaan Saudi. Pemerintah kerajaan Saudi nggak bisa sendiri, dia juga pasti berkoordinasi dengan masyarakat itu, dengan pihak-pihak yang punya travel, dengan pihak-pihak yang punya hotel, dengan pihak. Jadi segitiga inilah yang harusnya dilihat secara helikopter view itu oleh teman-teman DPR itu loh. Nah, kalau memang empati saling membantu sebagai sesama anak bangsa, kemudian saling menolong agar yang kurang bagus menjadi lebih bagus, harusnya ke sana. Jangan malah kemudian melihat komponen bangsa sendiri ada kekurangan, itu kemudian dijadikan dikomodifikasi ya, dijadikan komoditas untuk apalagi kalau untuk kepentingan. Jadi Anda melihat pansus ini semacam ajang untuk penghakiman. Iya, nggak bagus itu, nggak bagus tadi saya katakan untuk umat Islam, untuk pemerintah Indonesia di mata dunia juga. Ayo mau milih yang mana? Kan kita harus milih risiko yang lebih ringan, jangan yang paling berat kayak begitu. Iya. Kita tahu bahwa pansus kan sudah disetujui di paripurna. Artinya harus dijalankan, kan gitu ya. Tetapi tadi meskipun banyak tokoh yang mengatakan, misal Wakil Ketua MPR saja misalnya Pak Andri, dari sisi waktu efektivitasnya kayaknya sebentar lagi kan selesai ya. Kemudian PBNU malah mengatakan wah ini menyasar PBNU atau ini politis, atau banyak juga yang mengatakan politis. Tapi kita kan sekali lagi bahwa melihat sesuatu tidak di permukaan. Bagaimana supaya pansus ini tetap bekerja tetapi juga tidak menimbulkan kegaduhan. Bukan ajang untuk penghakiman, tapi betul-betul mencari solusi terbaik untuk pelaksanaan ibadah haji berikutnya agar lebih baik lagi kan. Setuju. Itu setuju saya. Dan yang jelas itu saya ingin mengatakan bahwa selama kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dalam koridor kewenangannya dan ada jelas dituangkan dalam undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, itu harus dihargai dan dihormati bersama. Kemudian jangan sampai kemudian kewenangan yang itu memang sudah jelas-jelas ya tercatat dan termaktub di dalam regulasi, yang itu kan menjadi kesepakatan bersama sesungguhnya, tapi kemudian kok masih dibongkar-bongkar, dipermasalahkan. Ini kan sama dengan ilustrasi Al-Quran bahwa janganlah kau seperti seorang perempuan yang sudah memintal benangnya dengan indah, jadi teman sudah jadi kemudian pintalan tenunan itu dibongkar-bongkar lagi, ya kan, mimba dikuatin angkata, kan ada begitu Al-Quran. Itu nggak bagus. Ilustrasi Al-Quran itu sangat relevan kita jadikan kaca ya bagi kita bahwa sesuatu itu yang sudah masih menjadi koridornya masing-masing pihak itu harus dijunjung bersama, disepakati bersama, dan jangan kemudian sudah terjadi kesepakatan, apalagi sudah menjadi undang-undang, kemudian masih dipermasalahkan. Itu kan nggak bagus bagi presiden perilaku konstitusi kita, apalagi nanti kepada masyarakat itu loh. Jadi yang tidak bagus kan nanti tingkat trusty ya, tingkat kepercayaan masyarakat, di mana masyarakat ini baru kemarin sudah mulai selesai masa kontestasi politik yang agak renggang. Sekarang ini masanya sudah selesai, harusnya menyatu lagi, jangan dibuat renggang lagi lah maksud saya. Itu potensinya bisa ke sana, dan itu nanti bisa jadi apa tuh Bang, yang penyakit menaun. itu lagi kenapa
kenapa baru sekarang, Iya. dulu-dulu kok nggak dipermasalahkan. Oke, gitu. jadi sebagai pelajaran ya atau sebagai evaluasi Ya. ke depan, apa sih bagaimana kita harus menyikapinya, Pak Arief? Ya menyikapnya pertama kita harus punya cara pandang yang wasati ya. Wasatiyah itu ya moderat itu ya. Moderat itu artinya kritis silahkan. Karena itu memang kewenangan undang-undang bahwa seluruh komponen masyarakat apalagi DPR sebagai yang dilindungi hak pengawasannya, hak budgetnya ya, hak membuat undang-undangnya itu silahkan dijalankan, silahkan. Termasuk memberikan evaluasi termasuk evaluasi yang sangat mendasar. Tapi itu saya berharap pemerintah juga mau mendengar ya, masukan-masukan, kritik sepedas apapun. Nah, itu tapi semuanya terus dibungkus dalam semangat watawaso bil haq, watawaso bis sabr. Apalagi kemudian bil hikmah ya, dengan penuh kebijaksanaan. Tadi yang Abang jangan sampai dengan dilandasi semangat penghakiman. Ya, memang kadang-kadang penonton itu lebih pintar daripada pemain bola. Ya, artinya ini ayolah saya mau minta ini baik di DPR ataupun di teman-teman di Kementerian Agama, mari selesaikan ini dengan attitude bangsa kita yang penuh gotong royong, saling menolong, saling membantu. Bukan bangsa kita bukan yang malah justru terinfeksi oleh virus saling jegal, kemudian saling menghakimi dan membunuh karakter sesama anak bangsa sendiri. Itu yang dirugikan juga masyarakat ya. Ya. Baik, Pak Arief, terima kasih Pak Arief sudah bersama kami. Kita sama-sama berharap akan ada sesuatu yang baik untuk perbaikan ibadah haji ke depan, bukan justru malah untuk penghakiman. Kira-kira begitu ya Pak Arief ya. Terima kasih Pak Arief sudah hadir di studio podcast kami. Sehat selalu, sampai jumpa Pak Arief. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Ya, pendengar dan netizen Radio El Sinta, demikian tadi wawancara kami bersama Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia yang juga anggota Amirul Hajj 2022, Arief Fakhrudin. Saya Suwiryo, sampai jumpa pada podcast yang akan datang.